bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang mendebarkan dan penuh teka-teki tentang sebuah pesawat Indonesia dengan rute Surabaya-Jakarta, tiba-tiba menghilang dari radar. Setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar, akhirnya pesawat itu ditemukan. Anehnya, kondisi para penumpang terlihat berbeda, seperti makhluk dari dimensi lain. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Aryo masih ingat jelas hari itu, tanggal 5 Mei 2018. Ketika pesawat Garuda Indonesia yang menuju Jakarta hilang dari radar. Semua penumpangnya, termasuk saudaranya, Andi, lenyap tanpa jejak. Tim SAR berusaha keras mencari pesawat itu di tengah lautan, tapi tak ditemukan. Tidak ada sisa, tidak ada petunjuk. Hingga akhirnya, berita itu seakan terpendam begitu saja, dan keluarga yang ditinggalkan harus menerima kenyataan pahit. Tapi bagi Aryo, rasa kehilangan itu tidak pernah hilang. 5 tahun kemudian, sebuah panggilan telepon tiba di tengah malam. Aryo, kami membutuhkanmu, kata suara di ujung telepon. Kami menemukan pesawat itu. Jantung Aryo berdebar. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, namun sekaligus rasa harap yang menggelora. Pesawat yang hilang itu, pesawat GA234, ditemukan di lereng Gunung Semeru, Jawa Timur. Tim SAR yang dikirim beberapa bulan lalu akhirnya berhasil menemukannya utuh. Semua penumpangnya masih berada di dalam pesawat. Tapi ada yang aneh. Semua penumpang itu ditemukan dalam keadaan hidup, namun berbeda. Aryo pun dipanggil untuk memimpin tim investigasi. Pagi itu, Aryo tiba di kantor pusat SAR. Ia langsung bertemu dengan tim yang sudah bersiap untuk berangkat ke lokasi. Kita berangkat sekarang, Aryo, ujar Tio, seorang ahli penerbangan yang juga terlibat dalam pencarian tersebut. Kita harus memeriksa semua bukti di sana. Ada yang bilang pesawat ini tidak rusak sama sekali, bahkan mesinnya tetap berfungsi. Aryo mengangguk. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tak lama, mereka semua naik helikopter menuju lokasi penemuan pesawat. Ketika pesawat mereka mendarat di dekat puing-puing pesawat yang sudah lama hilang itu, Aryo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pesawat yang hilang selama ini terlihat utuh. Seolah pesawat itu tidak pernah terjatuh sama sekali. Aryo mengedarkan pandangannya, menatap setiap inci pesawat itu. Ini terlalu aneh, gumam Aryo. Setelah turun dari helikopter, mereka berjalan menuju pesawat. Semua terlihat normal, tidak ada tanda-tanda kehancuran atau kebakaran. Namun, saat mereka masuk ke dalam pesawat, suasana di dalam berubah menjadi sangat berbeda. Ini tidak masuk akal, kata Tio sambil memeriksa ruang kabin. Aryo berjalan menyusuri lorong pesawat. Beberapa kursi masih terlihat terisi oleh penumpang yang tampaknya sedang tidur. Tapi ada yang ganjil. Tubuh-tubuh mereka terlihat sangat kurus, kulit mereka tampak pucat, hampir transparan. Mata mereka tidak terbuka, namun ada cahaya samar yang menyelip di balik kelopak mata mereka. Ini mereka hidup? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Tio mengangguk, meski wajahnya pucat. Iya, tapi mereka tidak seperti manusia yang kita kenal. Setelah memeriksa lebih lanjut, Aryo dan timnya menyadari ada hal yang benar-benar tak bisa dijelaskan. Penumpang-penumpang itu tidak hanya tampak aneh secara fisik, tetapi juga seolah-olah tidak berada dalam dunia yang sama dengan mereka. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, dan seolah-olah berada dalam hibernasi, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan fisik apapun. Semua monitor di pesawat yang seharusnya mati karena kerusakan mesin, masih menyala dengan data yang tidak masuk akal. Aryo berbisik kepada Tio. Mereka bukan hanya korban kecelakaan. Sesuatu terjadi di sini. Tio mengangguk pelan. Aku rasa ini lebih dari sekedar pesawat yang hilang. Ada kekuatan lain di balik semua ini. Tio kemudian memeriksa kursi di bagian depan pesawat dan menemukan sebuah perangkat kecil yang dipasang di panel kontrol. Lihat ini, Aryo. Ini bukan perangkat biasa. Ada teknologi canggih yang tidak kita kenal. Aryo mengambil alat tersebut dengan hati-hati. Ini milik siapa? Tio menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini bukan teknologi dari sini. Mereka mulai berimajinasi.
Aryo yakin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan pesawat yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Pesawat itu pasti melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar bencana teknis atau kesalahan manusia. Aryo kembali berbalik dan melihat penumpang yang terbaring tak bergerak. Kita harus memeriksa mereka lebih dalam. Jika mereka masih hidup, ada kemungkinan kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Tim investigasi memutuskan untuk membawa beberapa penumpang yang ditemukan itu ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Namun, para penumpang yang tersisa masih berada dalam keadaan hibernasi yang aneh. Bahkan setelah diperiksa dengan alat medis tercanggih, dokter tidak menemukan adanya penurunan kondisi fisik yang wajar. Tubuh mereka seperti tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis yang ada. Aryo merenung, duduk di kursi rumah sakit sembari melihat dokumen yang mereka bawa. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Pikirnya. Tio datang menghampiri dengan wajah serius. Aku rasa pesawat ini tidak hanya mengalami kecelakaan. Aku rasa mereka terjebak dalam dimensi waktu yang berbeda. Aryo memandang Tio. Dimensi waktu. Tio mengangguk. Ya, aku yakin pesawat ini tidak sekadar hilang. Mereka mungkin melewati semacam lubang waktu. Itu yang menjelaskan kenapa penumpang ini tidak tumbuh tua, dan kenapa teknologi di dalam pesawat terasa aneh. Aryo menghela napas. Dan kalau benar ini semua tentang waktu, berarti kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Hari itu, Aryo dan timnya berdiri di depan rumah sakit, melihat para penumpang yang terbaring tak berdaya. Masing-masing memiliki mata yang terpejam, seolah sedang berada dalam dunia mereka sendiri. Aryo tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Namun, satu hal yang pasti, mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di lereng Gunung Semeru. Dan siapa yang tahu, mungkin kebenaran yang mereka temui akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Aryo kembali ke lokasi pesawat di Gunung Semeru. Timnya telah menggali lebih dalam, namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Penemuan aneh lainnya mulai muncul. Pesawat tersebut tampaknya tidak rusak oleh api, tidak ada jejak kebakaran, bahkan cat di badan pesawatnya terlihat utuh. Padahal, jika memang pesawat itu mengalami kecelakaan, seharusnya banyak kerusakan parah. Ini hampir seperti pesawat ini tidak pernah jatuh sama sekali, ujar Tio, sambil memegang papan instrumen pesawat yang masih berfungsi. Lihat, semua sistem navigasi masih hidup, bahkan flight data recordernya juga berfungsi. Tak ada tanda-tanda kerusakan apapun. Aryo memandang pesawat itu dengan tatapan kosong. Lalu kenapa pesawat ini bisa hilang begitu lama? Kenapa kita tidak menemukannya sebelumnya? Tio menggelengkan kepala. Ini lebih besar dari yang kita kira, Aryo. Aku rasa ini bukan kecelakaan biasa. Aryo berjalan mendekati kursi penumpang di bagian tengah pesawat. Tubuh para penumpang masih terbaring, diam tak bergerak. Mereka tetap tampak sama, kulit mereka pucat. Mata mereka yang tertutup tampak berkilau samar. Suasana di dalam pesawat terasa aneh dan sunyi, bahkan lebih sunyi daripada yang seharusnya. Ini seperti ada yang menghalangi waktu, pikir Aryo dalam hati. Seperti ada sebuah dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dengan dunia luar. Tim mulai memeriksa lebih lanjut kondisi fisik para penumpang. Tio menemukan hal yang lebih mencurigakan ketika mencoba memeriksa detak jantung salah satu penumpang. Aryo, lihat ini. Tio menunjukkan alat pemantau detak jantung yang tidak menunjukkan angka yang biasa. Ini tidak mungkin. Detaknya sangat lambat, hampir tidak ada. Aryo menunduk dan menatap wajah salah satu penumpang. Seorang wanita, tampak seperti baru berusia 30 tahunan, namun ada sesuatu yang sangat berbeda. Kulitnya tampak tidak normal, seolah-olah terlalu halus dan tidak terkena paparan sinar matahari selama bertahun-tahun. Jadi mereka hidup, tapi seperti tidak hidup. Tanya Aryo, bingung. Tio hanya bisa mengangguk pelan. Itu salah satu penjelasan yang mungkin. Tapi kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melanjutkan pemeriksaan lebih dalam, dan itu hanya semakin membingungkan. Para penumpang tidak menunjukkan tanda-tanda cedera fisik, namun mereka tampaknya terjebak dalam keadaan hibernasi atau keadaan yang sangat mirip dengan itu. Kami perlu membawa mereka ke rumah sakit. Mungkin dokter bisa menemukan jawabannya, ujar Aryo. Namun, saat mereka mencoba untuk memindahkan seorang penumpang yang tampaknya lebih tua, sesuatu yang aneh terjadi. Penumpang itu, meskipun dalam keadaan hampir mati rasa, tiba-tiba bergerak sedikit. Aku tahu kalian ada di sini, bisik penumpang itu pelan,
hanya cukup keras agar Aryo dan Tio bisa mendengarnya. Aryo terkejut dan segera mendekat. Apa yang kamu katakan? Penumpang itu membuka mata perlahan. Ada kilatan cahaya di dalam matanya. Kita terjebak, katanya, sebelum tubuhnya kembali terkulai tak bergerak, seolah-olah dia hanya berbicara dalam mimpinya. Pernyataan itu membuat Aryo semakin bingung. Terjebak? Terjebak di mana? Aryo bertanya pada dirinya sendiri. Saat mereka kembali ke posar untuk berdiskusi, Aryo dan timnya mulai merenungkan pernyataan dari penumpang tersebut. Mungkinkah pesawat itu tidak sekadar hilang? Mungkinkah mereka benar-benar terjebak di tempat yang berbeda? Jadi, apa maksudnya dengan terjebak? Tio memecah keheningan. Apakah itu berarti mereka bukan di dunia yang sama dengan kita? Apakah mereka terjebak dalam dimensi waktu yang berbeda? Aryo menatap Tio dengan serius. Aku rasa kita harus mencari tahu lebih dalam tentang dimensi waktu ini. Ada kemungkinan pesawat ini melewati sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pahami. Dengan keyakinan baru, Aryo memutuskan untuk membawa penemuan ini kepada seorang ilmuwan fisika, Dr. Rahmat, yang terkenal dengan teori-teorinya tentang ruang dan waktu. Dr. Rahmat menatap Aryo dan timnya dengan serius ketika mereka menjelaskan penemuan itu. Jadi, kalian pikir pesawat ini melewati lubang waktu? Tanya Dr. Rahmat, sedikit skeptis. Aku rasa demikian, jawab Aryo. Penumpangnya tidak terlihat seperti manusia biasa. Waktu di dalam pesawat berjalan berbeda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi semuanya terasa aneh. Dr. Rahmat menekan kacamata di hidungnya dan memandang Aryo dengan lebih serius. Jika pesawat ini benar-benar melewati lubang waktu, maka kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan yang hilang di ruang, tetapi juga pergeseran dalam dimensi. Itu artinya, kita mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kecelakaan. Tio menyela, dan penumpang-penumpang itu, mereka mungkin bukan orang yang kita kenal lagi. Mereka mungkin sudah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Benar, jawab Aryo. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Dr. Rahmat menatap Aryo dengan serius. Satu-satunya cara untuk memecahkan ini adalah dengan terus menggali dan mempelajari kondisi fisik mereka lebih dalam. Kami perlu menemukan lebih banyak bukti mengenai keberadaan lubang waktu ini. Malam itu, Aryo tidak bisa tidur. Terlalu banyak pertanyaan yang berputar di pikirannya. Bagaimana pesawat itu bisa terjebak dalam dimensi yang berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi pada penumpangnya? Dan yang lebih penting, bisakah mereka kembali ke dunia mereka? Di tengah perenungannya, sebuah panggilan telepon masuk. Aryo, kita menemukan sesuatu yang aneh di dalam pesawat, kata Tio dari ujung telepon. Aryo langsung berdiri. Apa yang ditemukan? Perangkat lain, jawab Tio. Kami menemukan satu perangkat lagi yang sepertinya bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana. Dengan penuh rasa ingin tahu, Aryo bergegas menuju lokasi. Di sana, mereka menemukan perangkat aneh yang tampaknya bukan berasal dari dunia mereka. Tio menunjukkan alat itu. Ini dia, Aryo. Aku rasa ini adalah kunci untuk memahami semuanya. Aryo memeriksa perangkat itu dengan cermat. Ini dari mana asalnya? Tidak tahu, jawab Tio. Tapi aku yakin ini terkait dengan perjalanan waktu atau ruang yang kita bicarakan. Aryo menatap perangkat itu dengan penuh tekad. Kita harus mempelajarinya lebih dalam. Ini bisa jadi jawaban kita. Aryo merasa semakin tertekan. Semua penemuan ini mengarah pada satu kesimpulan yang sulit diterima. Pesawat itu telah melewati batas-batas yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Mereka tidak hanya terjatuh dari langit, tapi terjebak dalam sebuah anomali waktu. Aryo memutuskan untuk bekerja sama dengan ilmuwan fisika teoretis, Dr. Rahmat, yang telah lama meneliti tentang teori relativitas dan fenomena lubang hitam. Aryo, kamu benar. Pesawat ini sepertinya terjebak dalam apa yang bisa kita sebut sebagai lubang waktu, ujar Dr. Rahmat sambil memegang sebuah buku tebal berisi rumus-rumus fisika. Lubang waktu ini, meskipun belum terbukti secara ilmiah, adalah kemungkinan yang besar jika kita berbicara tentang pergeseran dimensi. Aryo duduk di hadapan Dr. Rahmat dengan wajah serius. Jadi, kalau kita percaya dengan teori ini, apa yang terjadi dengan penumpang-penumpang itu? Apakah mereka terjebak dalam dimensi waktu yang sama? Dr. Rahmat menatap Aryo dengan tajam. Mungkin mereka sudah melintasi beberapa lapisan waktu yang berbeda. Bisa jadi, pesawat itu melewati semacam celah atau portal yang membawa mereka ke tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan teori fisika yang kita miliki sekarang.
Tio, yang duduk di sudut ruangan, menambahkan, dan kalau mereka terjebak dalam dimensi yang berbeda, tubuh mereka mungkin tidak berkembang seperti tubuh kita. Itu kenapa mereka tampak tidak menua, atau malah tidak bisa bergerak. Aryo mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengembalikan mereka? Jika kita tahu waktu mereka terhenti, mungkin kita bisa mengembalikan mereka ke dunia mereka yang semestinya. Sulit, jawab Dokter Rahmat. Dimensi waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan begitu saja. Kita harus mencari tahu bagaimana portal itu bekerja dan apakah ada cara untuk membuka jalan kembali ke dunia mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke pesawat di lereng Gunung Semeru. Mereka membawa peralatan yang lebih canggih untuk melakukan pemindaian menyeluruh pada pesawat dan para penumpangnya. Namun, saat mereka memasuki kabin, sesuatu yang aneh terjadi. Pesawat itu mulai bergetar dengan sendirinya, pelan namun pasti. Semua monitor tiba-tiba menyala, menampilkan data yang seharusnya tidak ada. Ini, apa yang terjadi? Tio bertanya dengan cemas. Ia memeriksa layar komputer yang menunjukkan grafik aneh, bergerak seperti gelombang waktu. Aryo menatap layar dengan cemas. Ini bisa berarti salah satu hal, pesawat ini mulai kembali ke dimensi waktu yang lain. Apakah itu berarti kita sudah terlambat? Tanya Tio dengan suara gemetar. Mungkin portal itu akan segera tertutup. Tidak, jawab Aryo, memastikan diri. Kita harus bertindak sekarang. Jika portal ini terbuka, kita harus tahu cara menavigasinya. Jika tidak, kita akan kehilangan mereka selamanya. Sambil berbicara, Aryo dan timnya terus memeriksa setiap bagian pesawat, mencoba menemukan apa yang bisa menjelaskan fenomena ini. Salah satu dari mereka, Vira, seorang ahli elektronika, menemukan sebuah komponen aneh yang terpasang di panel kontrol pesawat. Komponen itu tidak dikenal dalam dunia penerbangan modern. Aryo, ini bukan alat biasa. Aku rasa ini yang mengatur ruang dan waktu di dalam pesawat, kata Vira sambil menunjukkan alat tersebut kepada Aryo. Aryo mengamati dengan seksama. Ini, seperti generator yang bisa memanipulasi waktu. Jadi, pesawat ini memang tidak hanya hilang, tapi bisa mempengaruhi perjalanan waktu. Dokter Rahmat, yang menyusul mereka, mengangguk. Betul, alat ini mungkin yang menyebabkan pergeseran dimensi itu. Tapi masalahnya adalah, kita tidak tahu bagaimana cara menonaktifkannya atau bahkan mengendalikannya. Di luar pesawat, langit mulai gelap. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti Gunung Semeru. Keanehan lainnya muncul, suara-suara aneh terdengar dari dalam gunung. Suara berdesir halus, seperti bisikan yang sangat jauh. Aryo menatap ke arah gunung, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kalian dengar itu? Tanya Aryo sambil memandangi kabut yang mulai menyelimuti sekeliling mereka. Tio mengangguk dengan ekspresi khawatir. Ya, sepertinya ada sesuatu di dalam gunung. Mungkin ada kekuatan lain yang mengontrol pesawat ini. Dokter Rahmat memandang sekeliling dengan rasa waspada. Ini bisa berbahaya. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Apa yang mengendalikan pesawat ini bisa jadi lebih besar daripada kita bayangkan. Mereka semua merasakan ketegangan di udara. Keanehan yang mereka alami semakin terasa nyata, seolah-olah Gunung Semeru itu sendiri menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tak terungkapkan oleh manusia. Aryo, yang merasa terpojok, memutuskan untuk kembali ke pesawat. Apapun yang ada di dalam gunung, kita harus kembali ke pesawat dulu, kata Aryo dengan suara tegas. Kita tidak bisa kehilangan lebih banyak waktu. Setelah kembali ke pesawat, Aryo dan timnya mulai memeriksa kembali semua data yang berhasil mereka ambil. Tiba-tiba, Vira menemukan sesuatu yang mengejutkan di salah satu layar monitor. Aryo, lihat ini, Vira menunjuk layar dengan cepat. Aku menemukan rekaman penerbangan terakhir dari pesawat ini. Tapi ini bukan rekaman biasa. Ini seperti potongan-potongan waktu yang tidak berurutan. Aryo mendekat, dan wajahnya langsung berubah tegang saat melihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar. Rekaman itu menunjukkan suasana kabin sebelum pesawat hilang, penumpang masih tampak normal. Namun, ada potongan gambar yang menunjukkan langit berputar-putar, dengan kilatan cahaya yang sangat terang. Gambar itu kemudian terhenti di tengah jalan, seolah terputus begitu saja. Ini, bukan hanya rekaman, ujar Aryo, tersentak. Ini menunjukkan perjalanan waktu. Mereka tidak hanya terperangkap dalam ruang, tapi dalam waktu yang berputar. Jika ini benar, kata Tio dengan suara pelan, maka kita tidak hanya harus mencari cara untuk mengembalikan mereka,
tapi juga untuk mencegah kejadian ini terulang lagi. Aryo menggenggam erat panel kontrol. Kita harus tahu cara menonaktifkan perangkat ini. Jika kita bisa mengembalikan pesawat ke dunia ini, kita bisa menyelamatkan mereka. Aryo, Tio, Vira, dan Dr. Rahmat berdiri dalam keheningan di dalam pesawat, mencerna semua informasi yang baru mereka temui. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan keingintahuan. Vira, yang sebelumnya bekerja dengan perangkat pesawat, melirik Aryo. Kita harus segera memutuskan, Aryo. Jika ini memang sebuah pergeseran dimensi, kita tidak tahu seberapa lama waktu yang tersisa sebelum portal ini benar-benar tertutup. Aryo menatap layar komputer yang masih memantulkan grafik aneh. Jika portal itu benar-benar berfungsi seperti yang kita duga, maka kita punya waktu sangat terbatas untuk mengembalikan para penumpang ini ke dimensi mereka. Dr. Rahmat menambahkan, portal ini bisa jadi sudah berada dalam fase kritis. Kita mungkin tidak bisa memperbaikinya tanpa risiko besar, bahkan mungkin merusak keseimbangan waktu yang ada. Mendengar ini, Tio merasa ketegangan semakin meningkat. Jika kita gagal, bisa jadi bukan hanya pesawat ini yang hilang, tapi seluruh dunia ini bisa terpengaruh. Aryo menarik napas panjang. Ia tahu mereka sudah berada di ambang keputusan besar. Kita harus melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Dengan penuh tekad, mereka mulai bekerja untuk menonaktifkan perangkat aneh yang ditemukan di pesawat. Vira mulai menyambungkan beberapa kabel dan perangkat yang menurutnya bisa mengalihkan energi dari generator waktu itu. Dr. Rahmat mengawasi dengan cermat, sementara Tio berjaga di pintu pesawat, memastikan tidak ada halangan dari luar yang bisa menggagalkan usaha mereka. Jika ini benar-benar berhasil, kata Vira sambil bekerja, kita mungkin bisa mengendalikan perjalanan waktu dan membuka portal ini, tapi kita harus berhati-hati. Salah sedikit saja, kita bisa memengaruhi masa depan. Aryo menyaksikan Vira bekerja, meskipun ada rasa khawatir yang menyelip. Jika kita berhasil, penumpang-penumpang itu bisa kembali ke dimensi mereka dan kita bisa menghentikan pesawat ini dari terus mengganggu aliran waktu. Saat Vira semakin dekat dengan penyelesaian pekerjaannya, tiba-tiba, pesawat bergetar lebih keras. Layar monitor menunjukkan lonjakan energi yang tak terduga, seperti tanda bahwa portal itu siap menutup. Aryo, teriak Vira. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Aryo berpaling ke layar. Grafis di monitor menunjukkan bahwa mereka berada di ambang batas. Kita harus menonaktifkannya sekarang, atau semuanya akan terlambat. Vira dengan cepat menyelesaikan sambungan kabel terakhir. Sebuah suara ledakan halus terdengar saat sistem pesawat mulai berfungsi kembali. Namun, meskipun upaya mereka tampaknya berhasil, portal itu tetap bergetar dengan hebat, seperti mencoba menahan kekuatan yang tak terlihat. Ini belum selesai, Aryo, kata Dr. Rahmat, dengan ekspresi cemas. Meski kita sudah menonaktifkan perangkatnya, waktu itu sendiri bisa saja tidak bisa dikendalikan hanya dengan teknologi. Aryo merasa hatinya semakin berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para penumpang ini, kita harus mengembalikan mereka. Mereka tidak seharusnya berada di sini. Tio menggenggam pundaknya dengan ketegangan. Kita bisa menggunakan alat ini untuk membuka portal yang berbeda, tapi ada risiko besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika portal ini terbuka lagi. Aryo memandang para penumpang yang terbaring di kursi pesawat, masih dalam keadaan hibernasi atau seakan-akan terperangkap di antara dua dunia. Kita harus mencoba. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Saat Aryo dan timnya bersiap untuk mengaktifkan kembali sistem portal, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Layar komputer menampilkan gambar yang sangat tidak biasa. Gambar dari dalam kabin pesawat itu berubah, menampilkan sosok-sosok yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Para penumpang yang terbaring mulai bergerak, tapi bukan dengan cara yang manusiawi. Mereka terangkat sedikit dari kursi mereka, seolah-olah mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Tio menarik napas. Aryo, apa yang sedang terjadi? Aryo berdiri dengan tegang, matanya terkunci pada layar. Sosok-sosok itu bukan manusia. Mereka tampak seperti bayangan yang terdistorsi, tubuh mereka memanjang dengan cara yang tak wajar. Mata mereka tidak tampak seperti mata manusia. Sebagian besar dari mereka tampak seperti makhluk yang lebih besar, entitas yang lebih asing daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Ini bukan mereka, bisik Vira dengan takut. Ini bukan manusia. Dr. Rahmat mengerutkan kening. Mereka terperangkap di antara dua dimensi, dua realitas. Mereka bukan penumpang biasa. Mereka sudah berubah,
Mungkin mereka telah menjadi bagian dari alam yang tak bisa kita pahami. Aryo mencoba mengendalikan dirinya. Jadi mereka bukan manusia lagi? Mereka sesuatu yang lain. Ya, jawab Dokter Rahmat dengan ragu. Mereka sudah melewati batas yang tak bisa dijelaskan lagi dengan hukum fisika kita. Mereka bukan bagian dari dunia ini. Tio menatap ketakutan ke arah sosok-sosok itu yang mulai menghilang kembali ke dalam kabin pesawat. Apa yang harus kita lakukan? Aryo menggigit bibirnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka terperangkap di sini. Kita harus membuka portal itu lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Dengan ketegangan yang semakin mencekam, Aryo mengambil keputusan terakhir. Kita buka portal itu, tapi kali ini kita pastikan kita berada di sisi yang tepat dari dimensi. Kita harus mengembalikan mereka ke dunia mereka sebelum mereka mengubah kita selamanya. Vira, dengan tangan gemetar, mulai menekan tombol dan mengaktifkan kembali sistem portal. Saat itu, sebuah kilatan terang memenuhi kabin pesawat, dan seiring dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh pesawat mulai berputar. Para penumpang yang terperangkap terangkat lebih tinggi, menyatu dengan energi yang membentuk lubang waktu. Dokter Rahmat dan Tio memegangi dinding, berusaha tetap tegak di tengah gemuruh. Aryo, kita tidak tahu apa yang sedang kita buka, teriak Dokter Rahmat. Aryo menatap layar monitor yang semakin berkedip, menunjukkan aliran energi yang mulai mengarah ke pusat portal. Kita punya satu kesempatan. Mari kita pastikan ini berhasil. Dengan upaya terakhir, portal terbuka, dan sosok-sosok itu, para penumpang yang telah berubah, menghilang kembali ke dimensi mereka. Suara gemuruh semakin jauh, dan tiba-tiba, semuanya hening. Kabut yang menyelimuti Gunung Semeru perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, Aryo dan timnya berdiri di dalam pesawat, yang kini kembali diam. Semua penumpang yang dulu terperangkap tidak ada lagi, dan pesawat tampak seperti kosong. Namun, sesuatu di dalam diri Aryo merasa ada yang hilang, meskipun dunia mereka kembali normal. Tio menghela napas panjang. Kita berhasil, mereka kembali ke dunia mereka. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi, kata Vira, masih ragu. Apakah kita benar-benar mengembalikan mereka, atau hanya membuka jalan bagi mereka untuk kembali? Aryo menatap keluar jendela pesawat, merasakan kedalaman misteri yang belum terpecahkan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sudah mencegah dunia ini dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang kita bayangkan. Dengan rasa lega bercampur pertanyaan yang tak terjawab, mereka kembali ke rumah. Namun, Aryo tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Ada banyak misteri yang tetap menggantung, menunggu untuk terungkap di masa depan. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Aryo dan timnya kembali ke kehidupan mereka, tetapi ada sesuatu yang berubah. Di balik rasa lega karena misi mereka berhasil, ada perasaan ketidakpastian yang terus mengganggu. Mereka kembali ke Jakarta, namun misteri yang mereka ungkap tidak benar-benar hilang. Pesawat yang mereka temukan di Gunung Semeru tampaknya sudah kembali ke dunia normal, namun mereka tahu, ada banyak hal yang masih belum terjawab. Aryo tidak bisa tidur. Malam itu, setelah beberapa minggu, dia duduk di meja kerjanya sambil memandangi laporan-laporan yang dia buat mengenai perjalanan waktu dan teori dimensi. Apa sebenarnya yang terjadi pada para penumpang itu, gumamnya? Apakah mereka benar-benar kembali ke dunia mereka, ataukah mereka terperangkap dalam dimensi yang tidak kita pahami? Tio, yang sejak saat itu selalu menghubungi Aryo, mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi. Aryo, kamu merasa tenang setelah semua ini? Aku nggak bisa berhenti berpikir tentang mereka. Aku tahu mereka kembali, tapi rasanya seperti ada yang hilang dari diri kita. Aryo membalas pesan itu. Aku juga merasa seperti itu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah portal itu ditutup. Ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang kita belum ketahui. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tim peneliti yang membantu Aryo mulai menemukan bukti-bukti aneh lainnya. Dokter Rahmat, yang sejak saat itu menjadi lebih tertutup, menghubungi Aryo dengan wajah cemas. Aryo, aku menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kata Dokter Rahmat melalui telepon. Sepertinya ada pola yang berulang di data yang kita ambil dari pesawat itu. Seperti sinyal yang berasal dari dunia lain, dan aku yakin itu bukan hanya kebetulan. Aryo merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu dengan pola yang berulang? Apa itu terkait dengan pesawat? Ini bukan hanya tentang pesawat, jawab Dokter Rahmat, dengan suara yang terdengar lebih serius. Ini tentang waktu itu sendiri. Sepertinya ada entitas atau kekuatan yang mengendalikan perjalanan waktu,
bukan hanya pesawat itu. Kita mungkin hanya membuka sebagian dari misteri yang jauh lebih besar. Aryo terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja didengar. Kamu mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Dokter Rahmat mengangguk. Ya, aku takut kita belum sepenuhnya mengungkapkan apa yang ada di balik portal itu. Ini mungkin hanya bagian dari gambaran yang lebih besar. Aryo mulai menghubungi kembali tim peneliti yang bekerja bersama mereka di Gunung Semeru. Namun, ketegangan meningkat ketika mereka menerima informasi mengejutkan. Beberapa hari setelah mereka meninggalkan lokasi pesawat, laporan dari pihak berwenang menunjukkan adanya penemuan pesawat lain, persis seperti pesawat yang mereka temukan di lereng Gunung Semeru, hanya kali ini di tempat yang berbeda. Aryo, ini nggak mungkin kebetulan, kata Tio dengan suara tegang saat mereka berbicara di telepon. Pesawat itu muncul lagi, di tempat yang jauh lebih dekat, dan aku rasa ini bukan hal biasa. Aryo terkejut. Apa maksudmu, Tio? Pesawat yang sama. Tio mengonfirmasi dengan data yang mereka terima. Ya, pesawat yang sama. Tapi kali ini pesawat itu ditemukan di tengah laut, di daerah yang tidak terduga. Aku rasa kita nggak bisa hanya berpikir ini kebetulan. Aryo merasa ketegangan mulai merayap kembali ke dalam dirinya. Ini berarti apa, Tio? Apakah portal itu masih ada? Entah, jawab Tio dengan suara pelan. Tapi aku rasa kita harus mencari tahu lebih lanjut. Pesawat itu mungkin kembali dari dimensi yang kita nggak pahami. Dan aku takut ini baru permulaan. Aryo, Tio, dan Vira kembali menyelidiki lokasi penemuan pesawat yang baru. Mereka membawa peralatan yang lebih canggih dan informasi yang mereka dapatkan dari kejadian sebelumnya. Lokasi itu terletak di lepas pantai Jawa, sebuah tempat terpencil yang tak pernah dijangkau oleh kapal atau pesawat komersial. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan jejak yang mencurigakan. Pesawat itu tidak hanya berada di sana, tetapi tampaknya ada perubahan dalam struktur tubuh pesawat. Pesawat ini, seperti tidak mengalami kerusakan seperti yang kita lihat sebelumnya, kata Vira dengan keheranan. Namun, saat mereka semakin mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Pesawat itu tampaknya tidak hanya berada dalam keadaan terdampar, tapi ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam pesawat, mereka menemukan jejak-jejak yang tidak sesuai dengan penumpang manusia. Ini apa yang terjadi di sini? Tanya Aryo, merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi. Dokter Rahmat yang juga ikut dalam penyelidikan itu, mengerutkan kening. Ini bukan hanya pesawat yang datang kembali. Ini sepertinya mereka, para penumpang, mencoba mencari jalan kembali. Mungkin kita sudah mengganggu keseimbangan dimensi yang ada. Vira dengan cepat menemukan sinyal yang sebelumnya tidak mereka sadari. Aryo, ini sepertinya ini bukan hanya soal portal waktu. Aku rasa kita sudah membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dalam keheningan yang mencekam, Aryo dan timnya berdiri di hadapan pesawat yang tampaknya bukan berasal dari dunia yang mereka kenal. Meskipun mereka telah menutup portal yang menghubungkan dunia itu dengan dunia mereka, tampaknya ada sesuatu yang lebih besar yang terlepas dari kendali mereka. Pesawat itu hanya satu bagian dari gambaran yang lebih besar, sebuah rahasia tentang perjalanan waktu, dimensi lain, dan entitas yang mungkin mengendalikan semuanya. Ketika Aryo menatap langit senja, ia tahu satu hal pasti, meskipun mereka telah mengembalikan para penumpang ke dunia mereka, misteri ini belum berakhir. Mereka hanya membuka pintu ke dunia yang lebih luas, yang penuh dengan kemungkinan tak terduga. Ini baru awal, Tio, kata Aryo dengan suara serius. Dan kita baru saja menyentuh permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi. Tio hanya mengangguk, merasa bahwa perjalanan mereka menuju kebenaran yang lebih besar baru saja dimulai. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang penemuan pesawat kedua, Aryo dan timnya mulai merasakan bahwa segala sesuatunya semakin aneh. Meskipun mereka telah melaporkan penemuan mereka kepada pihak berwenang, hasil penyelidikan mereka sendiri semakin membuka banyak pertanyaan tanpa jawaban yang jelas. Di ruang laboratorium mereka, Vira sedang memeriksa data dari perangkat yang mereka bawa saat penyelidikan terakhir. Tio dan Dr. Rahmat sedang menelusuri rekaman video dan gambar yang mereka ambil di lokasi pesawat terdampar, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Lihat ini, kata Vira, sambil menunjuk layar komputer yang penuh dengan grafik aneh. Data suhu dan elektromagnetik di sekitar pesawat yang kita temukan di laut itu, ada lonjakan yang tidak bisa dijelaskan. Tio mendekat, mengamati layar dengan seksama. Itu seperti sinyal dari perangkat yang bekerja, tapi kita tidak tahu perangkat apa yang dimaksud. Dan lihatlah frekuensinya, itu terlalu tinggi untuk dipahami oleh teknologi kita.
Aryo memijat pelipisnya, merasa semakin tertekan. Jadi, kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekedar pesawat yang hilang. Ada semacam energi atau entitas yang kita tak bisa tangkap. Dokter Rahmat yang sedang memeriksa arsip dari kejadian sebelumnya, menambahkan, ini lebih besar dari yang kita duga. Apa yang kita hadapi bukan hanya teknologi yang hilang, tapi juga kemungkinan adanya bentuk kehidupan atau kekuatan dari dimensi lain yang berusaha melibatkan kita. Mereka mungkin menggunakan pesawat sebagai pintu gerbang. Hari berikutnya, Aryo menerima email yang tidak biasa. Email itu datang tanpa pengirim yang jelas, hanya ada lampiran file audio yang sangat singkat. Aryo membuka file tersebut dengan rasa penasaran yang meningkat. Suara yang terekam di dalamnya sangat aneh dan tidak bisa dikenali. Terdengar seperti gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan cepat, diikuti oleh suara bisikan yang samar, tidak jelas. Ada seseorang yang mencoba menghubungi kita, kata Aryo kepada Vira yang sedang duduk di meja sebelahnya. Dengar ini. Vira mendekat dan mendengarkan suara yang tertangkap di dalam file tersebut. Suara itu aneh, tapi ada sesuatu yang familiar. Aryo mengerutkan dahi. Apakah itu suara dari dimensi lain? Dokter Rahmat yang masuk ke ruang laboratorium, mengerutkan kening saat mendengar suara itu. Itu bisa jadi sinyal dari mereka, dari dimensi yang kita tidak kenal. Sepertinya ada pesan yang tersembunyi dalam suara itu, tapi kita tidak tahu cara mengartikannya. Tio yang bergabung kemudian, merasa cemas. Jika mereka bisa menghubungi kita seperti ini, mungkin mereka tahu kita masih ada di sini. Ini bisa berbahaya. Tim kembali ke lokasi pesawat yang ditemukan di laut, bertekad untuk mencari jawaban lebih jauh. Namun, kali ini mereka datang dengan persiapan lebih matang. Selain membawa peralatan yang lebih canggih, mereka juga memutuskan untuk menggali lebih dalam ke dalam sistem pesawat yang tampaknya telah rusak, meskipun tubuhnya utuh. Aryo, Vira, dan Dokter Rahmat dengan hati-hati membuka bagian-bagian tersembunyi dari pesawat yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tio berjaga di luar, mengawasi segala gerak-gerik di sekitar pesawat. Aryo, lihat ini. Vira berteriak. Aku menemukan sesuatu di dalam sistem navigasi pesawat ini, tapi ini bukan kode yang kita kenal. Ini seperti bahasa yang sangat kuno. Aryo segera mendekat, mencoba menganalisis layar. Apa itu? Kenapa pesawat ini seperti menyembunyikan sesuatu? Dokter Rahmat juga ikut terlibat dalam pengkodean tersebut. Ini bukan hanya sistem navigasi biasa. Ini tampaknya adalah sistem yang diciptakan untuk menghubungkan dua dunia, mungkin lebih dari itu. Mereka mencoba membuka saluran komunikasi ke dimensi yang berbeda. Tio yang terus memantau keadaan sekitar, tiba-tiba mendengar suara aneh dari balik pesawat. Suara itu seperti gemuruh yang berasal dari dalam tubuh pesawat, semakin keras seiring waktu berlalu. Ada apa itu? Teriak Tio, panik. Suara itu dari dalam pesawat. Aryo menoleh dengan cepat. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara itu berhenti begitu saja. Semua perangkat mati mendadak. Keheningan yang menegangkan menyelimuti area tersebut. Aryo merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus segera pulang dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah kembali ke laboratorium, tim berusaha menghubungkan semua petunjuk yang mereka temukan selama penyelidikan. Aryo merasa seperti ada pola yang terlewatkan. Ada satu elemen penting yang mereka belum gali lebih dalam, pesawat dan fenomena waktu yang terlibat. Sebuah koneksi yang lebih besar, yang melibatkan dimensi lain. Sepertinya kita sudah terlalu fokus pada pesawat, kata Aryo kepada timnya. Apa yang benar-benar terjadi di sini adalah bahwa pesawat ini hanya menjadi alat untuk membuka dimensi lain. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menutupnya sebelum segala sesuatu menjadi lebih buruk. Dokter Rahmat mengangguk setuju. Kita tahu bahwa ada entitas yang lebih besar yang terlibat. Ini bukan hanya tentang perjalanan waktu, tetapi mungkin sebuah dunia yang kita tidak kenal, dunia yang memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan kita. Vira berusaha menenangkan dirinya. Dan bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Apakah ada cara untuk menutup portal ini selamanya? Tio melangkah maju dengan tekad. Kita bisa mencari tahu cara menonaktifkan sinyal itu, tapi itu harus dilakukan sebelum mereka benar-benar bisa datang dan menguasai dunia kita. Aryo menatap layar komputer yang menunjukkan grafik aneh itu. Mungkin kita bisa menggunakan sinyal itu sebagai kunci. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Jika kita bisa memahami itu,
kita bisa memutuskan apakah kita benar-benar ingin menutup pintu ini untuk selamanya. Saat mereka semakin mendalam dalam penyelidikan, mereka menemukan petunjuk yang lebih mengarah pada kemungkinan bahwa dunia ini tidaklah satu-satunya yang ada. Dunia lain, dimensi yang berada di luar pemahaman manusia, terus berusaha menghubungi mereka. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin tidak semua orang di tim Aryo sepenuhnya ingin menutup pintu itu selamanya. Aryo merasa dilema yang berat. Kita sudah berada di ujung jurang. Apa yang kita lakukan selanjutnya bisa mengubah segala sesuatu yang kita tahu tentang dunia ini. Apakah kita benar-benar ingin tahu apa yang ada di balik dimensi itu, atau kita akan menutupnya dan melupakan semua yang kita temui? Namun, saat Aryo menatap rekan-rekannya, dia tahu satu hal. Apapun keputusan yang mereka ambil, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke dalam dunia yang lebih luas dan lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Setelah serangkaian kejadian aneh yang mereka alami, Aryo dan timnya merasa bahwa mereka semakin dekat dengan jawaban yang telah lama mereka cari. Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin mereka merasa bahwa jawaban tersebut mungkin lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Keputusan yang mereka buat di sini tidak hanya akan memengaruhi mereka, tetapi juga dunia yang mereka kenal. Aryo, Tio, Vira, dan Dr. Rahmat kembali berkumpul di ruang laboratorium mereka, merenungkan berbagai petunjuk yang telah mereka temukan. Semua data yang mereka peroleh menunjukkan adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesawat yang hilang. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mengintai di balik dimensi yang telah terbuka. Kita hampir sampai pada titik yang kritis, kata Aryo, mengamati layar komputer yang menunjukkan pola sinyal elektromagnetik yang tidak biasa. Ini bukan hanya soal dimensi lain. Ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha masuk ke dunia kita. Dan kita mungkin telah membukakan pintu untuk mereka. Vira yang duduk di meja sebelahnya tampak gelisah. Aku rasa kita harus menutup portal itu, Aryo. Secepatnya. Kita tidak tahu siapa atau apa yang akan keluar dari sana. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa saja kehilangan kendali. Tio mengangguk, tetapi ada kecemasan yang tergambar jelas di wajahnya. Tapi kita sudah melakukan begitu banyak hal untuk mengetahui lebih banyak. Apa kita hanya akan menyerah begitu saja? Aku rasa kita tidak bisa begitu saja menutup mata pada kenyataan ini. Aryo terdiam sejenak, merenung. Aku tahu, Tio. Tapi kita harus ingat satu hal. Setiap langkah yang kita ambil semakin membawa kita lebih jauh dari yang kita kenal. Tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat jika kita terus mencari jawaban. Ketika malam tiba, mereka kembali ke lokasi pesawat yang ditemukan di laut, tempat yang sebelumnya mereka tinggalkan dengan rasa cemas. Mereka membawa perangkat yang lebih canggih untuk memindai sinyal yang terus berulang, serta sistem yang lebih kuat untuk menganalisis semua data yang tersimpan. Aryo memerintahkan tim untuk memulai pemindaian ulang di sekitar pesawat. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Semua data yang kita peroleh menunjukkan adanya energi yang sangat kuat, sesuatu yang tidak kita pahami. Vira mengangguk dan mulai memeriksa perangkat pengukur medan elektromagnetik yang mereka bawa. Aryo, ada sesuatu yang aneh di sini. Aku bisa merasakan ada gelombang elektromagnetik yang sangat kuat, tapi aku tidak bisa mengidentifikasi sumbernya. Tio, yang memeriksa sisi pesawat, tiba-tiba berhenti. Ini ada sesuatu di sini. Sebuah tanda. Sepertinya ini bukan pesawat biasa. Aryo segera mendekat. Tio menunjuk ke bagian bawah pesawat yang tertutup. Ada simbol-simbol yang tampak terukir di permukaan logam. Simbol yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ini apa maksudnya? Tanya Aryo, merasa ada sesuatu yang mulai terungkap. Dr. Rahmat yang mendekat juga merasakan hal yang sama. Simbol-simbol ini bukan hanya gambar acak. Ini adalah sistem komunikasi, mungkin dari entitas atau dimensi yang kita cari. Aryo menatap simbol itu dengan tajam. Kita harus mempelajari ini lebih dalam. Ini mungkin kunci untuk memahami siapa yang ada di balik semua ini. Ketika mereka melanjutkan penyelidikan, malam itu mereka mendapati bahwa pesawat itu bukan hanya sekadar benda mati. Pesawat itu tampaknya menjadi alat untuk menghubungkan dua dunia, dunia mereka dan dunia yang jauh lebih gelap dan tidak terjamah. Energi yang dipancarkan dari pesawat itu semakin menguat seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sama yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, lebih keras kali ini. Semua perangkat elektronik mereka berfungsi dengan aneh, layar komputer berkedip-kedip, sinyal radio tidak stabil, dan frekuensi yang sangat tinggi mulai membanjiri perangkat mereka. Aryo, kita harus keluar dari sini, teriak Vira, tampak panik.
Ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, Aryo tetap berdiri di tempat, menatap pesawat yang semakin memancarkan cahaya aneh. Ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Dokter Rahmat, yang sudah merasakan sesuatu yang aneh, berbisik. Kita sudah membuka pintu. Mereka tahu kita ada di sini. Dan mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Ketika mereka mulai memindahkan beberapa komponen pesawat untuk memeriksa lebih jauh, sebuah ledakan kecil terjadi, diikuti oleh kegelapan yang memekakkan telinga. Aryo dan timnya terjatuh. Tubuh mereka terhuyung oleh gelombang elektromagnetik yang datang dari dalam pesawat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, mereka berhasil bangkit kembali. Apa yang mereka lihat selanjutnya mengubah segalanya. Dari dalam pesawat, tampak bayangan-bayangan gelap yang bergerak, seperti entitas yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, namun kehadirannya sangat nyata, dan hawa dingin yang mencekam mulai menyelimuti mereka. Ini bukan pesawat biasa, kata Aryo dengan suara bergetar. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita. Vira berlari mundur. Kita harus pergi sekarang. Ini lebih dari yang bisa kita tangani. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara bergema datang dari dalam pesawat. Terlambat. Suara itu terdengar tidak manusiawi, penuh dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh tubuh mereka. Pintu telah terbuka. Kalian tidak bisa menutupnya lagi. Tio tampak terkejut. Siapa yang berbicara? Sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bisa pahami. Suara itu kembali terdengar, lebih keras, semakin dekat. Aryo mencoba mengatur napasnya. Apa yang kita lakukan? Apa yang mereka inginkan? Dokter Rahmat menatap ke arah simbol-simbol di pesawat, kemudian berkata pelan, mereka tidak ingin pergi. Mereka ingin membawa kita ke dunia mereka. Dengan kesadaran bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh, Aryo dan timnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka bukan hanya peneliti yang mencari jawaban, tetapi juga telah membuka pintu yang menghubungkan dua dunia yang seharusnya tetap terpisah. Ini belum berakhir, kata Aryo dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk menutup pintu ini selamanya. Sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara itu kembali bergema, kali ini lebih mendalam dan penuh ancaman. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan kembali. Setelah peristiwa mengerikan di pesawat, Aryo dan timnya merasa terjebak di persimpangan antara keinginan untuk memahami misteri yang telah mereka ungkap dan ketakutan akan bahaya yang mengintai di baliknya. Mereka tahu bahwa pintu gerbang yang mereka buka bukanlah sekadar jalan keluar dari dunia yang mereka kenal, tetapi juga ancaman bagi eksistensi dunia itu sendiri. Keesokan harinya, tim kembali ke ruang laboratorium mereka, mencoba untuk memulihkan diri dari kejadian semalam. Meskipun mereka sudah kembali ke tempat yang aman, rasa takut dan ketegangan masih menyelimuti mereka. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di balik semua ini? Tanya Aryo, duduk di kursinya dengan pandangan yang kosong. Vira memandangi layar komputer di depannya, di mana sinyal elektromagnetik dari pesawat yang ditemukan terus menunjukkan pola yang sama, semakin intens dan mengganggu. Kita tidak punya pilihan, Aryo. Apa yang kita temui di pesawat kemarin menunjukkan bahwa ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini lebih besar, dan jika kita tidak menghadapinya sekarang, kita akan kehilangan kontrol. Tio, yang sedang memeriksa data terakhir yang mereka kumpulkan, mengangguk. Semakin lama kita menunda, semakin besar ancamannya. Kita mungkin tidak bisa menutup portal itu, tapi kita bisa berusaha memahaminya. Mengetahui musuh kita adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dokter Rahmat menatap mereka dengan serius. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa apa yang kita hadapi bukanlah entitas biasa. Mereka bukan hanya makhluk dari dimensi lain, tapi mungkin sesuatu yang sudah ada jauh lebih lama dari kita. Aryo merasa berat di dadanya. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita hadapi, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus dilakukan? Pagi itu, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi pesawat yang terdampar, kali ini dengan persiapan lebih matang. Mereka membawa perangkat canggih yang dapat memantau sinyal energi yang lebih spesifik, serta alat pengukuran untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas dari entitas yang mereka yakini sedang mencoba berinteraksi dengan dunia mereka. Perjalanan ke lokasi pesawat itu terasa lebih tegang dari sebelumnya. Setiap detik yang berlalu semakin memperjelas bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar fenomena alam yang aneh, melainkan sebuah ancaman nyata yang bisa merusak keseimbangan dunia. Sesampainya di lokasi,
mereka kembali disambut dengan suasana yang semakin mencekam. Pesawat yang mereka temukan sebelumnya kini tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Aryo merasakan hawa dingin yang mencekam begitu mereka mendekati pesawat itu. "Kenapa pesawat ini terlihat semakin gelap?" tanya Vira dengan suara bergetar. Tio, yang memegang alat pemindai medan elektromagnetik, mengamati layar dengan cermat. Energi yang dipancarkan dari pesawat ini semakin kuat. "Kita harus hati-hati." Dokter Rahmat berjalan lebih dekat ke pesawat, menatap simbol-simbol yang tertinggal di permukaan logam pesawat. Simbol-simbol ini mereka tampaknya memperingati sesuatu, seperti peringatan bagi siapapun yang berusaha membuka pintu ini. Aryo mengangguk. "Dan kita sudah terlalu jauh. Apa yang kita cari di sini mungkin sudah bukan lagi jawaban. Mungkin ini adalah keputusan yang harus kita buat, menutupnya atau membiarkan mereka masuk." Saat tim memulai eksperimen untuk menstabilkan energi yang ada, tiba-tiba langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi stormy, angin yang kencang mulai bertiup dengan kuat, seakan merespon apa yang mereka lakukan. Listrik di sekitar pesawat mulai berkedip, seolah ada kekuatan yang sedang melawan. Vira memegang erat perangkat yang mereka bawa, perasaan khawatir semakin menguasai dirinya. "Aryo, ini tidak baik. Sesuatu sedang terjadi. Kita harus segera pergi dari sini." Namun, sebelum Aryo bisa merespon, sebuah suara menggema dari dalam pesawat. Suara yang mereka dengar sebelumnya, lebih keras, lebih jelas, dan kali ini terasa lebih menakutkan. "Pintu telah terbuka," suara itu berkata dengan penuh ancaman. "Tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Kalian telah memanggil kami, dan kini kami datang." Tio mundur, wajahnya pucat. "Kita benar-benar telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh." Dokter Rahmat menggertakkan giginya. "Tidak, kita harus bertahan. Jangan biarkan mereka mengambil alih. Kita harus mencari cara untuk menutup portal ini sebelum semuanya terlambat." Aryo merasa ketakutan yang sangat dalam. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melawan mereka. Tiba-tiba, dari dalam pesawat, bayangan gelap mulai keluar. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tapi sosok-sosok itu jelas bukan manusia. Mereka bergerak dalam bentuk yang sulit dipahami, berubah-ubah, seperti bayangan yang bergerak bebas di antara dimensi yang berbeda. Keberadaan ini tampak seperti entitas yang berasal dari suatu tempat yang lebih gelap dan tidak terjangkau oleh manusia. "Ini bukan hanya dimensi lain," kata Dokter Rahmat dengan suara pelan namun tegas. "Ini adalah kesadaran yang lebih tinggi, entitas yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka ada di luar pemahaman kita." Vira menjerit, mundur beberapa langkah. "Apa yang kita hadapi? Apa yang mereka inginkan dari kita?" Tio, dengan wajah penuh kecemasan, berkata dengan suara gemetar, "Mereka ingin menguasai dunia kita. Mereka ingin menginjakan kaki mereka di sini, dan kita tidak bisa menghentikan mereka." Aryo merasa hampa. "Tapi, apa kita bisa kembali? Ada cara untuk menutup portal ini sebelum semuanya hancur." Dokter Rahmat menatap pesawat itu dengan rasa putus asa. "Kita hanya bisa berharap. Kita harus mencoba menstabilkan energi ini, menutup saluran komunikasi ini. Jika kita gagal, kita mungkin akan mengundang kehancuran yang tak bisa dibayangkan." Mereka tidak punya banyak waktu. Dengan perasaan yang penuh ketegangan, Aryo dan timnya mulai bekerja dengan cepat. Mereka mencoba memodifikasi perangkat yang mereka bawa untuk menghentikan pancaran energi yang menghubungkan dunia mereka dengan dimensi lain. Namun, semakin mereka berusaha, semakin kuat entitas-entitas itu mulai menguasai lingkungan sekitar. Angin yang bertiup semakin kencang, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan langit berubah menjadi hitam pekat, disertai dengan kilatan cahaya yang tidak wajar. "Aryo, kita harus segera keluar dari sini." Vira berteriak, gemetar ketakutan. Kita sudah tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Namun, Aryo tetap teguh pada niatnya. "Kita harus menyelesaikan ini. Jika tidak, dunia kita akan hancur." Dalam satu gerakan yang terkoordinasi, mereka berhasil menstabilkan alat yang mereka buat. Energi yang dipancarkan pesawat mulai mereda, dan bayangan-bayangan gelap itu mulai menghilang. Namun, sebelum semuanya benar-benar hilang, suara yang dalam dan menggema kembali terdengar, lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kalian belum selesai. Kami akan kembali." Aryo dan timnya berdiri di atas reruntuhan pesawat yang kini kembali sunyi. Langit yang semula gelap kini perlahan-lahan kembali cerah. Namun,
Ada perasaan yang aneh di udara, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seakan ancaman yang mereka hadapi belum berakhir sepenuhnya. Setelah menstabilkan energi yang berasal dari pesawat dan menutup portal yang menghubungkan dunia mereka dengan dimensi lain, mereka merasa lega. Namun, kegelisahan tetap menghantui. Entitas yang mereka temui tidak hanya sekedar makhluk dari dunia lain, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, dan mungkin lebih kuat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Apakah kita benar-benar berhasil? Tanya Vira, dengan suara ragu. Ia memeriksa peralatan yang mereka gunakan, namun tetap tidak bisa menutupi rasa khawatir di matanya. Aryo menatap ke arah pesawat yang kini tampak lebih tenang. Aku tidak tahu, Vira. Rasanya, ada sesuatu yang masih mengintai di luar sana. Kita mungkin hanya menunda sesuatu yang lebih besar. Tio, yang berdiri di sampingnya, mengangguk. Tapi kita sudah melakukannya, kan? Kita menutup portal itu. Kita sudah berhasil menghalau mereka untuk sementara waktu. Dokter Rahmat yang berdiri jauh sedikit dari mereka menatap ke arah horizon. Wajahnya tampak gelap. Tidak ada yang benar-benar tahu. Kita hanya bisa berharap bahwa kita tidak membuka jalan yang lebih berbahaya dari yang kita pikirkan. Malam itu, tim kembali ke kota terdekat untuk beristirahat, mencoba menyusun rencana selanjutnya. Namun, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Meskipun mereka merasa sedikit lebih aman, kegelisahan tidak bisa dihindari. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka kenal mungkin telah berubah selamanya. Aryo duduk di kursi depan, memandangi data yang mereka kumpulkan sepanjang perjalanan. Ini tidak berhenti di sini, gumamnya. Ada pola yang sama di seluruh dunia, bukan hanya di sini. Kita bukan satu-satunya yang pernah berurusan dengan hal semacam ini. Tio mendekat, memperhatikan layar komputer Aryo yang menunjukkan sejumlah lokasi lain di mana kejadian-kejadian aneh, seperti pesawat terbang hilang atau fenomena alam yang tak biasa, telah tercatat. Kita tidak sendirian. Itu yang paling menakutkan. Ini mungkin terjadi di tempat lain. Vira yang sebelumnya hanya terdiam, akhirnya angkat bicara. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menutup portal itu, kan? Jadi kenapa kita masih merasa seperti kita hanya menunda kehancuran? Dokter Rahmat yang mendengarkan percakapan itu menyela, portal itu hanya satu bagian dari teka-teki besar ini. Kami telah berhasil menutupnya, tetapi itu bukan akhir dari semuanya. Apa yang kita hadapi bukan hanya pintu yang bisa ditutup, tetapi entitas yang ada di balik pintu itu mungkin sudah mulai mengakses dunia kita dengan cara yang berbeda. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Keheningan malam pecah dengan getaran yang datang dari jauh, mengusik ketenangan kota kecil tempat mereka beristirahat. Tiba-tiba, perangkat komunikasi mereka mulai berfungsi aneh. Sinyal yang semula normal, kini terdistorsi dengan gelombang suara yang tidak bisa mereka pahami. Ini apa ini? Tio bertanya, menatap perangkat dengan wajah bingung. Aryo segera memeriksa, dan wajahnya berubah pucat. Ini sinyal dari pesawat itu. Dari lokasi yang sama. Tapi ini bukan sinyal biasa. Ada pola-pola yang lebih rumit. Sepertinya mereka mencoba berkomunikasi dengan kita lagi. Vira merasakan ketegangan di udara. Apa mereka mencoba memberi kita pesan? Atau mereka mengirimkan sesuatu? Dokter Rahmat yang semakin khawatir melihat situasi ini berkata, mereka tidak akan berhenti. Kita hanya menunda kedatangan mereka. Kita mungkin hanya memberikan mereka kesempatan untuk mempersiapkan diri. Keputusan untuk kembali ke lokasi pesawat terbang tidak lagi terasa seperti pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Meskipun mereka belum sepenuhnya yakin tentang apa yang sebenarnya mereka hadapi, mereka sadar bahwa semakin lama mereka menghindar, semakin besar bahaya yang mengancam. Kembali ke pesawat yang mereka temukan di lereng Gunung Semeru, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Tanah di sekitar lokasi itu terasa semakin dingin, dan udara menjadi berat, seolah ada tekanan yang datang dari dimensi lain. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik lapisan kenyataan. Semakin dekat, semakin terasa seperti kita sedang berjalan menuju ke dalam kegelapan, kata Aryo, suaranya terdengar serak. Ada sesuatu di sini yang kita tidak bisa pahami. Tio menggenggam peralatan yang mereka bawa, berusaha menstabilkan sinyal yang mereka terima. Ini bukan hanya energi fisik lagi. Ini sesuatu yang melampaui batas-batas ilmu pengetahuan kita. Aku merasa seperti kita bukan hanya membuka portal, kita membuka jalan bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Vira menoleh ke arah pesawat, yang tampak hampir seperti benda mati, tetapi ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang kita lakukan sekarang?
Kalau mereka kembali, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Dokter Rahmat, dengan ekspresi wajah yang serius, akhirnya berbicara. Mungkin kita tidak bisa menghentikan mereka dengan cara biasa. Kita sudah menutup pintu, tetapi mereka telah menandai dunia kita. Apa yang kita hadapi mungkin bukan lagi entitas yang bisa kita lihat atau tangkap dengan alat biasa. Keheningan malam pecah dengan getaran yang datang dari jauh, mengusik ketenangan kota kecil tempat mereka beristirahat. Tiba-tiba, perangkat komunikasi mereka mulai berfungsi aneh. Sinyal yang semula normal, kini terdistorsi dengan gelombang suara yang tidak bisa mereka pahami. Ini apa ini? Tio bertanya, menatap perangkat dengan wajah bingung. Aryo segera memeriksa, dan wajahnya berubah pucat. Ini sinyal dari pesawat itu. Dari lokasi yang sama. Tapi ini bukan sinyal biasa. Ada pola-pola yang lebih rumit. Sepertinya mereka mencoba berkomunikasi dengan kita lagi. Vira merasakan ketegangan di udara. Apa mereka mencoba memberi kita pesan? Atau mereka mengirimkan sesuatu? Dokter Rahmat yang semakin khawatir melihat situasi ini berkata, mereka tidak akan berhenti. Kita hanya menunda kedatangan mereka. Kita mungkin hanya memberikan mereka kesempatan untuk mempersiapkan diri. Keputusan untuk kembali ke lokasi pesawat terbang tidak lagi terasa seperti pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Meskipun mereka belum sepenuhnya yakin tentang apa yang sebenarnya mereka hadapi, mereka sadar bahwa semakin lama mereka menghindar, semakin besar bahaya yang mengancam. Kembali ke pesawat yang mereka temukan di lereng Gunung Semeru, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Tanah di sekitar lokasi itu terasa semakin dingin, dan udara menjadi berat, seolah ada tekanan yang datang dari dimensi lain. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik lapisan kenyataan. Semakin dekat, semakin terasa seperti kita sedang berjalan menuju ke dalam kegelapan, kata Aryo, suaranya terdengar serak. Ada sesuatu di sini yang kita tidak bisa pahami. Tio menggenggam peralatan yang mereka bawa, berusaha menstabilkan sinyal yang mereka terima. Ini bukan hanya energi fisik lagi. Ini sesuatu yang melampaui batas-batas ilmu pengetahuan kita. Aku merasa seperti kita bukan hanya membuka portal, kita membuka jalan bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Vira menoleh ke arah pesawat, yang tampak hampir seperti benda mati, tetapi ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang kita lakukan sekarang? Kalau mereka kembali, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Dokter Rahmat, dengan ekspresi wajah yang serius, akhirnya berbicara. Mungkin kita tidak bisa menghentikan mereka dengan cara biasa. Kita sudah menutup pintu, tetapi mereka telah menandai dunia kita. Apa yang kita hadapi mungkin bukan lagi entitas yang bisa kita lihat atau tangkap dengan alat biasa. Saat tim mencoba kembali memindai area pesawat, mereka dikejutkan oleh ledakan cahaya yang memancar dari dalam tubuh pesawat, disertai dengan getaran hebat yang mengguncang tanah. Tanpa diduga, sosok bayangan yang telah mereka lihat sebelumnya, kini muncul dalam bentuk yang lebih nyata, lebih terlihat oleh mata manusia. Mereka bergerak cepat, entitas-entitas itu, dengan bentuk yang tidak bisa dipahami, tampak seperti makhluk yang berada di antara dua dunia. Mereka tidak berbicara, tidak berinteraksi, tetapi energi yang mereka pancarkan begitu kuat sehingga mengguncang seluruh tubuh Aryo dan timnya. Mereka kembali, Vira berteriak, ketakutan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Aryo, dengan napas terengah-engah, memandang ke arah makhluk-makhluk itu. Kita mungkin telah membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tapi jika kita berhenti sekarang, kita akan membiarkan mereka masuk sepenuhnya. Kita harus bertahan. Namun, Dokter Rahmat menarik mereka ke belakang. Tidak, Aryo. Kita tidak bisa bertarung dengan mereka. Mereka bukan musuh biasa. Kita harus mencari cara untuk menutup saluran ini selamanya. Itu satu-satunya cara untuk memastikan dunia kita tetap aman. Ketika Aryo dan timnya semakin terdesak, mereka tahu bahwa keputusan mereka tidak hanya akan memengaruhi hidup mereka, tetapi juga kehidupan seluruh umat manusia. Mereka harus menemukan cara untuk menutup pintu ini, atau menghadapi konsekuensi yang bisa menghancurkan dunia. Dalam keputusasaan, mereka bekerja sama untuk menciptakan alat baru yang dapat menstabilkan medan energi yang menghubungkan dimensi ini dengan dunia mereka. Setiap detik terasa seperti pertempuran hidup dan mati, di mana keberanian mereka dihadapkan pada ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka berhasil menciptakan sebuah alat yang mampu menstabilkan energi tersebut untuk sementara, tetapi mereka sadar, ini bukan akhir. Pintu yang telah mereka buka hanya akan tertutup sebentar, dan entitas yang telah mereka hadapi akan selalu menunggu kesempatan untuk kembali.
Setelah hari-hari yang penuh kecemasan, tim Aryo akhirnya memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Mereka tahu, meski mereka telah berhasil menstabilkan energi dari portal dan menunda ancaman yang datang dari dimensi lain, semuanya hanya bersifat sementara. Jika mereka tidak menemukan solusi permanen, maka dunia ini akan terus berada dalam bahaya. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada sebuah akhir yang tak terelakkan. Malam itu, mereka kembali ke lokasi pesawat yang terdampar di lereng Gunung Semeru. Aryo merasa ketegangan di sekelilingnya semakin menebal. Tanah yang mereka injak seolah bergetar dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Kita sudah terlalu jauh, kan? Tanya Vira. Suaranya terdengar lemah. Semua yang kita lakukan, apakah itu cukup? Aryo menatap pesawat yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain, Vira. Kita harus melakukannya malam ini. Kalau tidak, mereka akan kembali, dan kali ini kita mungkin tidak bisa menahan mereka. Tio, yang memegang alat pemindai, berusaha untuk mendeteksi adanya aktivitas energi yang datang dari pesawat tersebut. Energinya semakin kuat, katanya dengan nada cemas. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam pesawat. Sepertinya entitas-entitas itu mencoba memanfaatkan waktu yang kita berikan untuk mempersiapkan diri mereka. Dokter Rahmat menatap pesawat dengan tatapan serius. Kita sudah melakukan segala hal yang kita bisa. Kita telah menstabilkan medan energi, tetapi itu tidak cukup. Mereka sudah tahu tentang kita, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menguasai dunia kita. Aryo menatap sekelilingnya, merasakan hawa yang semakin dingin. Jika mereka berhasil kembali, tidak ada yang bisa menghadapinya. Dunia yang kita kenal akan berubah selamanya. Ketika tim akhirnya berhasil memasuki pesawat untuk yang terakhir kalinya, mereka menemukan bahwa bagian dalamnya telah berubah. Dinding-dinding pesawat yang sebelumnya hanya hampa kini tampak terhubung dengan jaringan energi yang sangat kompleks, yang terus memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Sosok-sosok bayangan, entitas yang mereka lihat sebelumnya, kini tampak lebih nyata, seolah-olah mereka sudah berada di dalam pesawat itu sejak lama, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Ini lebih dari sekadar portal, kata Dokter Rahmat dengan suara gemetar. Pesawat ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Mereka bukan hanya ingin datang ke dunia kita. Mereka ingin mengendalikan dunia kita. Aryo merasa dunia seakan berhenti sejenak. Jadi, mereka memang sudah ada di sini. Mereka bukan hanya makhluk dari dimensi lain. Mereka sudah menembus batas-batas dimensi ini. Mereka ada di sini, dalam bentuk yang kita tak bisa pahami. Vira, yang memegang alat pemindai lainnya, menggenggamnya erat-erat. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus menutup portal ini sekarang juga. Jika kita tidak, kita mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Tio mengangguk, dengan ekspresi penuh ketegangan. Aku setuju. Kita tidak bisa menunda lagi. Aryo, dengan perasaan penuh tekad, memimpin tim untuk memasang alat penutup yang telah mereka buat. Sebuah alat yang diharapkan dapat menstabilkan energi yang menghubungkan dunia mereka dengan dimensi lain. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan persiapan, langit di atas mereka kembali berubah menjadi gelap. Angin mulai berhembus dengan sangat kencang, dan suara yang mereka kenal, suara dari entitas yang menunggu di balik portal, kembali terdengar. Sekali lagi, kalian mencoba menutup kami? Kalian tidak bisa melarikan diri dari takdir kalian. Suara itu menggema dalam pikiran mereka, seakan berasal dari setiap sudut ruangan. Aryo menggertakkan giginya. Kita tidak akan menyerah. Ini adalah rumah kita, dan kita akan bertahan. Saat mereka memasang alat penutup dengan cepat, sebuah ledakan cahaya yang sangat kuat terjadi. Energi dari portal itu semakin tak terkendali, dan sosok-sosok bayangan yang muncul dari dimensi lain semakin mendekat. Mereka tahu, ini adalah saat yang menentukan, menutup portal atau menghancurkan dunia yang mereka kenal. Aryo, kita mungkin harus membuat pengorbanan, kata Dokter Rahmat, dengan mata yang penuh kecemasan. Jika kita tidak menghentikan energi ini dengan cara yang lebih drastis, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Kita harus melepaskan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikan ini. Aryo menatapnya dengan berat hati. Apa yang kamu maksud? Dokter Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ada satu cara untuk menghentikan energi ini selamanya. Tetapi itu akan mempengaruhi kita semua. Kita harus mengorbankan alat ini dan seluruh energi kita. Itu akan menutup portal secara permanen, tetapi hanya dengan harga yang sangat mahal. Vira, yang mendengar kata-kata itu, terlihat cemas.
Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi pada kita? Dokter Rahmat menatap mereka semua. Kita mungkin akan terjebak di antara dimensi ini. Atau lebih buruk lagi, kita akan menghilang. Tetapi jika itu berarti dunia kita akan selamat, maka kita harus siap untuk itu. Dengan penuh tekad, mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana itu. Mereka menyatukan seluruh kekuatan mereka dan mengaktifkan alat penutup yang telah mereka ciptakan. Dalam detik-detik terakhir, energi dari dimensi lain memuncak, dan suara mengerikan itu semakin keras. Namun, dengan pengorbanan besar yang mereka lakukan, portal akhirnya tertutup. Pada saat itu, tim Aryo merasakan sesuatu yang aneh, seperti mereka berada di tempat yang berbeda. Dunia di sekitar mereka mulai memudar, dan mereka merasa tubuh mereka semakin ringan, seolah-olah mereka mengambang di antara dua dunia. Semua yang mereka ketahui seakan menghilang, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Namun, saat mereka hampir kehilangan kesadaran, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Portal itu benar-benar tertutup. Mereka telah mengorbankan diri mereka demi keselamatan dunia, dan meskipun mereka tak bisa kembali ke dunia yang mereka kenal, mereka tahu bahwa dunia mereka akan selamat. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dunia kembali normal. Pesawat yang hilang di lereng Gunung Semeru akhirnya ditemukan oleh tim pencari lain yang datang belakangan. Namun, tidak ada jejak dari tim Aryo dan para peneliti yang pernah menyelidiki pesawat itu. Hanya ada laporan tentang sebuah fenomena aneh di sekitar lokasi, yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Meskipun mereka tidak pernah kembali, Aryo dan timnya dikenang sebagai pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan dunia. Keberanian mereka menjadi legenda, dan meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka, dunia tahu bahwa berkat mereka, ancaman dari dimensi lain tidak akan pernah menginjakan kaki di dunia ini lagi.